Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat hidup dan bernapas, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang kedahsyatan surat Al-Fatihah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Setiap umat Islam yang membacanya secara rutin akan mendapatkan pahala kebaikan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat ini menjadi surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau induk kitab karena merupakan induk dari seluruh isi surat dalam Al-Quran. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahawa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dan mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam solat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid besar dengan istilah merangkum buku Samudra Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Tafsir Ibnu Katsir dan jalan lain oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti, disebutkan sebuah hadis sahih pada Imam Tirmizi dan dinilai sahih olehnya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim. Surat Al-Fatihah disebut pula salat karena surat ini merupakan syarat di dalam salat. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Syifa seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Keutamaan membaca surah Al-Fatihah merangkum buku rahasia dahsyat Al-Fatihah, ayat kursi dan Al-Waqiah untuk kesuksesan kita semua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah membagi solat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah yang paling agung. Orang yang membaca surah Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niatan tulus dan ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah.
Abu Sa'id bin Al-Mu'ala berkata, dulu aku pernah solat, lalu Nabi SAW memanggilku, namun aku tak memenuhinya panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku solat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahirrabbilalamin sampai engkau menyelesaikannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah adalah As-Sabul Matsani. Surat Al-Fatihah merupakan surat As-Sabul Matsani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berdasarkan penafsiran Al-Hafidh, ia menyebut ada perbedaan dalam makna alamat sani. Dikatakan alamat sani karena surah Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Meski demikian, ada pula yang mengatakan disebut alamat sani karena memuji kepada Allah Ta'ala. Alasan lain karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat di mana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. Kemudian yang keempat, keagungan Al-Fatihah melebihi kitab Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Ummul Al-Quran, Al-Fatihah. Dialah As-Sabul Matsani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Kemudian yang kelima, surah yang wajib dibaca ketika solat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika solat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surat tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh, sebagai doa penyembuh penyakit atau ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan,
Tiba-tiba datang seseorang budak perempuan sambil berkata, "Tetua kampung kami sedang sakit. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 kambing dan kami juga jamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, "Kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah?" Dia menjawab, "Saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah." Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini, atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah SAW. Tatkala kami tiba di Madinah, kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah sebagai bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya." Hadis nada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah, sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang tersengat hewan berbisa, orang sakit, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Dalam hadis ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Hadis ini juga menegaskan bahwasannya hal itu halal dan tidak ada unsur kemakruhannya sama sekali. Demikian pula hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Mungkin itu saja sahabat yang beriman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan surah Al-Fatihah, kita dapat mempelajarinya dengan baik agar bacaan salat kita, agar salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila